untuk dapat emosi negatif tuh gampang banget. Anda tinggal tidak menerima suatu kejadian gitu. Tapi by the way ya, kenapa saya bilang gampang? Karena emosi negatif muncul karena kita menolak sesuatu. Orang nyetir tuh biasanya orang banyak stres di jalan. Karena untuk dapat emosi negatif tuh gampang banget. Motor ini harusnya ke sana, polisi harusnya ada di sana, tiang listrik tuh ngapain di situ tuh. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang masalah trek. Saya selalu baca buku dulu. RT dilakukan orang-orang gini kan ya. Hai, ketemu lagi dengan saya Reza Anggara. Dan sekarang kita akan sharing sambil kita jalan-jalan ya. Nah, pagi-pagi gini nih kita mau cari makan. Udah makan di rumah dan ini adalah makan yang kedua. Oke, karena inget ya, makan tuh lebih baik kita makan di rumah. Tapi sekarang kita sudah makan di rumah sedikit dan kita akan cari jajanan. Nah, sekarang kita akan mau cari tempat. Karena berhubung saya nggak terlalu hafal jalan Jakarta, jadi kita akan lihat pakai Google Maps dan kita ke kiri. Nah, biasanya ya kalau misalkan kita lagi nyetir begini nih, karena Jakarta sekarang sudah mulai macet ya, karena orang sudah banyak mulai beraktivitas dan sudah banyak mulai kerja dan sudah hampir kembali ke kondisi normal, kondisi jalan Jakarta itu seperti jauh sebelum pandemi. Nah, seperti Anda tahu kalau misalkan balik ke dulu lagi, kan orang udah pada banyak mulai kerja, tapi yang belum mulai masuk itu kan anak sekolah ya. Kalau anak sekolah udah masuk, udah alamat Jakarta akan kembali seperti dulu lagi. Tapi itulah kondisi yang kita inginkan, kondisi kembali seperti dulu lagi sebelum pandemik. Nah, orang nyetir tuh biasanya orang banyak stres di jalan. Anda pernah ngalamin nggak? Atau Anda pernah nggak ikut dengan orang, disetirin teman Anda, tapi Anda ngerasanya orang ini sering emosi di jalan gitu loh, dan Anda lihat bahwa dia sering bilang kalau segala sesuatu itu salah gitu. Sepeda di situ salah, motor tuh putar balik salah, itu polisi di situ, ngapain polisi di sono, begitu dia nyalahin segala macam. Ini mobil kesini harusnya ke kanan, ini mobil harusnya ke kiri, ini mobil harusnya begini itu dan segala macam. Udah dia merasa bahwa dianya aja yang benar gitu. Nah, menjaga emosi ketika Anda berkendara dimanapun itu ya, apakah Anda di kendaraan umum atau Anda kendaraan pribadi, kalau Anda pakai supir juga itu perlu ngatur emosi juga loh, terutama di kendaraan-kendaraan umum gitulah. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda tetap menjaga emosinya supaya tetap positif. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau bekerja ya, atau Anda melakukan bisnis Anda ketemu dengan orang lain, Anda ketemu dengan klien Anda mau ketemu dengan prospek Anda mau jualan gitu ya, itu nggak bisa Anda berangkat dengan membawa emosi gitu. Karena untuk dapat emosi negatif tuh gampang banget. Anda tinggal tidak menerima suatu kejadian gitu. Tapi by the way ya, kenapa saya bilang gampang? Karena emosi negatif muncul karena kita menolak sesuatu. Kita nolak sesuatu nih, ada motor jalan nih, kita tolak dia nih. Maksud nolak gimana? Ini motor salah nih, harusnya motor sebelah kiri. Nah, kita nolak kan? Dan kita berkomentar. Makanya saya sering bilang tentang 3N. Kita berkomentar, dan ketika kita berkomentar, emosi negatif muncul. Oke? Depan lampu merah nih, pas hijau, berarti namanya lampu hijau ya. Lampu hijau nih, tiba-tiba dari sebelah kiri, sebelah kanan ada yang ngelanggar. Nah, ketika mereka ngelanggar dan Anda emosi kan, Anda mencet klakson, Anda teriak lah, emosi kesel gitu di dalam gitu loh. Udah sama orang yang nggak denger lo emosi, lo doang yang denger lo emosi. Dan mungkin orang-orang yang bareng sama Anda, apakah itu anak Anda, pasangan Anda, atau teman Anda perlu menjaga emosi itu. Ketika kita menolak sesuatu, emosi negatif muncul. Jadi caranya gimana? Ya terima aja. Ada motor ngaco, ini dulu diem aja. Kenapa? Semua baik. Kan kita nggak bisa ngontrol orang. Motor ini harusnya ke sana, polisi harusnya ada di sana, tiang listrik tuh ngapain di situ tuh, penunjuk jalan ngapain di sana, ada penunjuk masjid adanya di sana, ngapain? Kita nggak bisa kan melakukan itu. Yang kita bisa lakukan adalah kita kontrol diri kita gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita punya kekuatan untuk mengontrol pikiran kita, yang pertama. Yang kedua adalah mengontrol
emosi kita, perasaan kita, dan yang ketiga adalah kita mengontrol attitude kita. Mengontrol attitude itu maksudnya adalah kita mengontrol sikap kita gitu. Ada orang melakukan kesalahan, ada orang, kita mau ngapain? Kita mau marah-marah, ngomel sama mereka, atau ya kita mau diam aja. Kan semua tergantung kita sebenarnya. Kita mau ngapain? Itu nggak? Tahan dulu, ini kemana nih jalannya? Ke situ ya? Iya, sini. Situ kayaknya. Nah, kita mau ngapain gitu loh? Ketika Anda salah jalan, ngedumel, aduh salah jalan nih, puternya jadi jauh apa dan segala macam. Iya, terus lu mau ngapain? Nah, atur emosi Anda. Gimana caranya? Caranya adalah dengan Anda menerima apapun dan Anda menerima semua kondisi di dalam hidup Anda. Salah satunya adalah kita lagi bahas adalah masalah nyetir. Mau ada yang salah, mau ada yang melanggar aturan, mau ada yang loh kok kalau misalkan orang ngelanggar aturan didiemin, terus ya orang nggak akan ada yang bener dong. Sudah ada bagian nih orang yang menegur orang melakukan itu gitu. Ada kesalahan-kesalahan di jalan. Kalau lu kesalahan di jalan juga lu mau ngapain sih? Mau teriakin mereka? Mereka juga cuma ketawa-ketawa gitu. So, di kehidupan pun begitu. Kita perlu menjaga emosi kita supaya tetap stabil. Karena makin stabil emosi Anda, rezeki Anda pun stabil, bahkan cenderung naik gitu. Kenapa orang rezekinya naik turun? Enggak kok, income saya tetap kok, karena saya kerjanya kantoran, saya punya income tetap setiap bulan. Betul, income Anda tetap setiap bulan, tapi pengeluaran Anda nggak tetap setiap bulan. Kadang Anda keluar uang banyak, kadang Anda bisa nabung, kadang tiba-tiba ada pengeluaran tak terduga, kadang tiba-tiba ada pengeluaran-pengeluaran yang menurut Anda terkesan wajar, ya namanya mobil keserempet. Tapi padahal itu adalah salah satu cara supaya uang Anda keluar gitu. So, yang penting yang harus Anda lakukan adalah jaga emosinya. Ini ada mobil keren. 2 pintu, keren ya. Nanti kita punya juga ya mobil 2 pintu ya. Gitu. Nah, ketika Anda melihat mobil seperti itu toh, yang perlu Anda lakukan adalah Anda mesti ikut happy, ikut merasakan rasanya naik mobil itu. Anda mesti ikut happy gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak membenci sesuatu hal yang mewah, kita tidak membenci sesuatu kekayaan gitu lah. Banyak orang nggak kaya, termasuk saya dulu. Kenapa cari uang tuh susah banget dulu? Kenapa kok beli mobil dulu susah banget? Kenapa kok mau ini susah banget? Karena dulu saya benci orang kaya. Saya udah cerita di itu saya apa namanya? Personal story, Anda bisa cek di video yang lain. Sebentar, yang mana ya? Mana nih? Kiri. Wah, salah nih jalannya. Harusnya nggak lewatin tadi. Pertanyaan suka ngaco nih. Terus gimana? Itu udah lah. Itu artinya kita bikin konten lebih banyak ya. Oke? So, yang paling penting Anda lakukan adalah kontrol diri Anda, kontrol emosi Anda. Dan yang perlu Anda lakukan adalah tetap menjaga apapun situasinya, apapun kondisinya, Anda tetap menjaga supaya Anda tetap memiliki emosi yang stabil. Karena hidup Anda mau melakukan apapun, itu semua terserah Anda. Anda mau melakukan sebuah kebaikan, Anda mau melakukan sesuatu hal yang buruk, semua terserah Anda. Makanya di dunia ini selalu ada hitam dan putih, selalu ada yin and yang. Ada orang yang berbuat baik, ada orang yang berbuat jahat. Ada orang yang berbuat tidak baik, ada orang yang berbuat tidak jahat. Semua tergantung konsekuensi mereka masing-masing. So, tugas Anda adalah bertanggung jawab atas pilihan hidup Anda. Karena hidup kita di tangan kita. Lah, bukan dari tangan Allah. Allah mengizinkan apapun yang Anda lakukan. Ketika Anda melakukan sebuah keburukan, jahat sama orang, nabrakin orang, membuli orang lain, ngejelekin orang lain, mukul orang lain, Allah mengizinkan hal itu terjadi. Dan ketika Anda menerima konsekuensi atas tindakan Anda, dilaporin polisi, dimusuhin sama orang, itu kan bukan cobaan dari Allah. Itu semua adalah cobaan dari diri Anda sendiri. Sama seperti ketika Anda memilih makanan. Apakah Anda mau makan makanan yang sehat, atau apakah Anda mau makan makanan yang tidak sehat? Semua pilihan terserah Anda. Tapi begitu sakit, jangan bilang itu cobaan. Gak pernah olahraga, sakit, ini cobaan dari Allah. Ya lu yang kagak pernah olahraga, kok nyalain Allah? Lu yang makannya santan mulu, jeroan mulu, jaga sama Allah. Mulailah mengambil tanggung jawab atas pilihan hidup Anda. Oke? Gitu ya. Saya Reza Anggara. Salam sehat, berlimpah rezeki. Stay cool and lovely. Oh iya, kalau misalkan belum subscribe dan nyalain loncengnya, oke? Dan share video ini, komen di bawah, kasih tahu bagaimana pendapat Anda. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye-bye. So, mungkinkah bekerja lebih santai namun hasil jauh lebih banyak?
Untuk mengetahuinya, silakan gabung ke komunitas kami di DR Club. Nah, untuk info lebih lanjut, silakan Anda masuk ke website. Sampai ketemu di kelasnya.